Saudara-saudari yang terkasih, para oma opa, bapak ibu sekalian, selamat pagi. Tuhan itu baik kepada umatnya. Tuhan itu berbelas kasihan kepada umatnya. Tetapi kitalah yang seringkali kurang begitu sungguh menyadari kebaikan dan belas kasih Tuhan ini dalam kehidupan. Kita seperti bangsa Israel yang hari ini diwartakan dalam bacaan yang pertama oleh Nabi Yeskiel. Merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Karena mereka pada waktu itu sedang berada dalam pembuangan. Lalu mereka merasa bahwa ini adalah perbuatan Tuhan yang tidak adil, yang berlaku semena-mena pada bangsanya. Mereka merasa bangsa terpilih, lalu mereka harus dilindungi oleh Tuhan. Padahal apa yang terjadi itu adalah karena perbuatan yang jahat yang mereka lakukan di mata Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari, Nabi Yeskiel berkata, coba kamu lihat siapa yang tidak adil. Tuhankah yang tidak adil atau perbuatanmu yang tidak berlaku adil di hadapannya? Kemudian Nabi Yeskiel itu mewartakan, hai bangsa Israel, Tuhan itu menghendaki keselamatan bagi bangsanya. Tuhan itu adil dan benar. Berbuatlah adil dan benar di hadapannya, maka kamu akan selamat. Saudara-saudari yang terkasih, hidup yang adil dan benar itu tak lain dan tak bukan adalah orang mau taat kepada firman Tuhan. Orang mau menundukkan egonya di hadapan Tuhan, lalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Santo Paulus hari ini dalam bacaan yang kedua mewartakan dengan baik kepada kita. Santo Paulus berkata bahwa akar dari perbuatan adil dan benar itu tak lain dan tak bukan adalah dari Allah kita yang dari dirinya sendiri adalah adil dan benar. Adalah Allah yang penuh belas kasih. Maka jika orang mau hidup adil dan benar, hiduplah dalam persekutuan dengan Allah itu. Santo Paulus mengundang kita semua supaya mengedepankan orang lain, mengalahkan ego kita, mengalahkan cinta diri kita yang berlebihan itu, mengalahkan cinta pada diri sendiri untuk mencintai orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah panggilan yang indah bagi kita semua, panggilan yang berharga bagi setiap orang beriman. Tapi ini adalah juga perjalanan pemurnian rohani kita bersama, karena panggilan ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan telah memilih kita, para saudara-saudari. Tuhan telah memilih Anda, mengurapi kita dan mengutus kita. Mengutus kita menjadi orang-orang diberi rahmat. Tuhan itu ketika memilih para saudara-saudari, memilih para muridnya, memberi mereka rahmat, memberi mereka kuasa supaya kita boleh melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya kita boleh pergi mewartakan kebaikan Tuhan itu. Dan setiap kita punya itu. Tugas kita sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari adalah membuka hati kita, bagaimana supaya hati kita ini dipenuhi oleh kasih Allah itu. Supaya Allah yang penuh belas kasih itu, Allah yang adil itu dan yang benar itu ada di sini, tinggal dalam hati kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua untuk mewujudkan hal ini telah diteladankan oleh Yesus
yaitu pengosongan dirinya yang sedalam-dalamnya. Saya yakin para saudara-saudari, kita semua di sini sudah ambil bagian dalam pengosongan diri Yesus Kristus ini. Kalau Bapak Ibu di sini boleh setia sampai pada saat ini, setia dalam janji perkawinan itu, saya yakin itu bukan karena itu tidaklah semata-mata karena ego kita yang saling mencintai, tapi karena Bapak Ibu, para oma-opa ini telah berusaha untuk saling mengalah demi kebaikan, saling mengalah demi kesetiaan, saling mengosongkan diri satu sama lain demi mempertahankan janji suci yang telah Anda ikrarkan di hadapan Tuhan. Maka berbuat yang adil dan benar juga adalah buah dari pengosongan diri kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini kita bersama dengan seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta ini hendak meneladan Bunda Maria yang telah menunjukkan kepada kita hidup sebagai orang yang telah mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan. Bunda Maria itu menundukkan egonya kepada Tuhan sehingga dia boleh melakukan bukan lagi apa yang menurut dia harus dia lakukan, tapi apa yang menurut kehendak Tuhan. Silakan nanti para saudara-saudari selama 1 bulan ini Keuskupan Agung Jakarta memfasilitasi kita untuk berdoa rosario bersama. Jadi satu iman, satu misi. Kita semua mau bersama-sama ingin membangun suatu persekutuan, doa, tentu bersama dengan Bunda Maria, karena kita ingin berdoa bersama untuk menciptakan dunia ini menjadi lebih baik. Dan kita juga diajak bersama Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, supaya kita saling mendoakan karya misi gereja. Oleh karena itu para oma-opa yang terkasih, tetaplah setia berdoa. Berdoa rosario atau berdoa deposi-deposi yang lain, doakanlah gereja, doakanlah karya gereja, doakanlah para biarawati-biarawati, supaya gereja kita ini boleh terus bertumbuh, berkembang, dan mengakar kuat dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, marilah kita terus melanjutkan perjalanan rohani kita. Mari kita terus membagikan kebaikan bagi sesama lewat hidup kita yang adil dan benar, lewat ketaatan kita pada sabda Tuhan, dan lewat solidaritas kita pada orang-orang di sekitar. Tuhan memberkati.